Yang pertama yang harus dilakukan adalah membuat sebuah database. Di sini saya membuat database yang diberi nama mahasiswa, yang dalamnya terdapat tabel MHS yang terdiri dari ID, nama, dan juga NIM. Setelah itu kita membuat sebuah file di model, yaitu kita beri nama di sini filenya mahasiswa model.php. Di sini untuk menampilkan data yang ada pada database, kita menggunakan public function read yang berisi query this db get mhs untuk menampilkan data-data yang ada pada database. Setelah membuat function read, kita harus membuat function create untuk menambahkan data yang baru. Di sini kita tambahkan variabel data yang berisi array untuk menampung data yang akan disimpan ke database. Nah, data-datanya ini berisi nama dan juga NIM. Lalu di sini kita menambahkan return list db insert untuk menyimpan datanya ke dalam database. Selanjutnya kita menambahkan function delete untuk menghapus data. Di sini kita tambahkan variabel ID karena akan mengambil datanya per ID. Kita juga menambahkan MHS di sini karena untuk menghapus data pada database yang ada. Lalu untuk menampilkan data per ID, kita tambahkan function ambil data per ID, tetap ditambahkan variabel ID di sampingnya karena mengambil data per ID. Lalu kita gunakan query untuk menambahkan data dari database. Jangan lupa tambahkan getWeb, lalu ditambahkan return query raw array untuk menghasilkan satu data atau menampilkan satu data yang diinginkan. Lalu untuk mengupdate sebuah data, kita tambahkan function update. Di sini ada variabel data yang berisi array, nama, dan juga NIM. Lalu kita buat this db where id untuk menampilkan data per ID. Jangan lupa kita tambahkan return update untuk mengeluarkan hasil dari sebuah fungsi dari update tersebut. Lalu di bawahnya ini ada untuk kembali ke menu awal, kita tambahkan redirect base URL. Nah, selanjutnya untuk menampilkan tampilan di web, kita menggunakan view. Kalian nanti klik new file di view, lalu beri nama dengan home.php. Di sini kita menggunakan HTML untuk atasnya. Lalu ini data mahasiswa sebagai judul, lalu tambahkan href php base URL home pindah ini untuk nantinya jika tambah mahasiswa ini diklik, nantinya akan pindah ke form tambah mahasiswa. Nantinya kita akan bikin di view juga. Lalu ini format tabelnya, dan ini nama-nama di tabelnya, ada nomor, nama, NIM, dan aksi. Nah, untuk yang aksi ini ada dua, ada update dan delete. Lalu ini penutup untuk tabelnya. Lalu untuk menampilkan data-data yang ada, kita menggunakan PHP. Nah, ini untuk menampilkan data secara berurutan, for each juga untuk menampilkan data secara berurutan. Lalu ini untuk menampilkan data-data yang ada pada tabel di atas. Nah, ini
ada echo base URL home, panggil mahasiswa, data variable data, ID, dan update. Ini gunanya untuk jika nanti mengupdate data yang ada. Jika nanti kita mengupdate, kita akan ke controller yang panggil mahasiswa ini berdasarkan data dan ID yang kita klik. Begitu juga dengan yang delete. Lalu untuk menambah data kita perlu halaman view yang baru. Beri nama filenya from_tambah_mahasiswa. Terdapat HTML dan juga form action untuk mendirect ke controller. Simpan data dengan metode post. Lalu ada nama mahasiswa dan juga name dengan ditambahkan info tipe berupa text name. Jangan lupa beri value kirim di bawahnya dan juga tag penutup HTML. Lalu untuk tampilan update-nya, kita bikin file review dengan nama from_edit dan _mahasiswa yang berisi seperti ini. Terus terdapat from action, lalu menampilkan database MHS berdasarkan ID, nama, dan name. Lalu di sini kita tambahkan input text dengan nama txt_name, value-nya berupa php echo MHS nama untuk menampilkan nama dari MHS atau nama dari tabel MHS. Begitu juga dengan name. Nah, selanjutnya beralih ke controllers. Nah, di controllers ini kita membuat new file. Nah, new file ini berisi teks yang ada di file welcome yang ada di controllers. Nah, tinggal di copy paste aja. Terus yang bagian atasnya yang class welcome extend CI controllernya itu diganti menjadi class home extend CI_controller. Tergantung nama file yang kalian save di controller tersebut. Pertama kita buat public function index. Kita gunakan thisLoad untuk memuat model pada mahasiswa model. Lalu tambahkan variabel data untuk menampilkan data dari fungsi read pada mahasiswa model. Lalu untuk menampilkan tampilan home pada view, tambahkan thisLoad view home dan juga variabel data. Selanjutnya ada public function simpan underscore data. Ditambahkan variabel ID karena akan menyimpan data berdasarkan ID. Function ini berfungsi untuk memanggil fungsi create atau menyimpan data pada mahasiswa model. Selanjutnya ada public function pindah tambah mahasiswa. Nah, kalau ini berfungsi untuk meload tampilan view form tambah mahasiswa. Selanjutnya kita buat public function hapus data. Jangan lupa tambahkan variabel ID untuk menghapus data berdasarkan ID. Function ini berfungsi untuk memanggil fungsi delete pada mahasiswa model. Lalu untuk kembali ke halaman awal, tambahkan redirect base_URL. Lalu untuk memuat data mahasiswa, kita buat public function panggil mahasiswa per ID. Di sini juga masih meload fungsi dari mahasiswa model, yaitu ambil data per ID. Tapi di sini ditambahkan variabel data untuk memuat data dari MHS dan juga ada thisLoad view untuk memuat form, edit mahasiswa beserta datanya. Lalu kita buat function update underscore mahasiswa per ID untuk membuat fungsi update pada mahasiswa model ya guys. Setelah update, jangan lupa kembali ke redirect base_URL. Ini kita akan beralih ke tampilan webnya. Di sini tampilan webnya ada nomor, nama, name, dan aksi di tabelnya. Lalu kita klik tambah mahasiswa. Lalu kita ketik namanya dan juga name. Lalu kita kirim.
Lalu di sini kita mencoba untuk mengupdate. Nah, datanya udah muncul ya, lalu kita coba update. Sudah terupdate datanya, lalu kita coba untuk delete data. Datanya sudah berhasil.